hari ini mereka cukup melempem bisa dibilang, tidak seperti EVOS Reborn di minggu-minggu sebelumnya. Bahkan mereka masih berada di klasemen-klasemen bawah tadi. Sempat Betul. berada di dasar klasemen juga kan? Iya betul, dan bahkan sekarang juga lihat dari total pointsnya selama total 2 game yang dimainkan, berarti ini yang ketiga, berarti untuk tim EVOS mereka hanya mengantongi 3 poin untuk total 3 game dimainkan. Sangat disayangkan berada di klasemen bawah, bahkan dasar klasemen bukanlah habitat asli macan putih, yaitu EVOS Reborn. Macan putih, macan biru, macan biru. Macan biru, Yaitu boleh. EVOS Reborn, mereka harus segera bangkit kembali untuk mengejar poin-poin. Walaupun memang kalau kita ngomongin EVOS Reborn di bonus poin, ya kayaknya cukup aman sih untuk Aman mereka. sih, betul. Kalau ngomongin lolos doang ke Grand Grand Final, Final. ya aman. Cuma kan pasti ada deg-degannya dikit. Buat starting poinnya itu loh, Nah, itu nanti dia di Grand yang Final. Karena kan bonus poin ini tidak hanya menentukan siapa yang lolos Grand Final, tapi menjadi poin pertama Betul. privilege untuk tim-tim tersebut memulai Grand Final di Basket Hall Senayan nanti. Betul, dan juga ini bukan pertama kalinya juga pertemuan dari tim DU dan juga tim BNW, bahkan Vlux mengokang satu buah nets, ada trap net hati-hati, dan dari seorang Ucup masuk dan Beryl, bahkan dari tim BNW, Sanskoy dipulangkan di posisi paling buncit di hashtag yang ke-16. Buset. Sanskoy, lalu Sanskoy, bahaya nih Sanskoy nih. Mohon maaf ini ya, BNW. Bukan maksud saya memprediksi terus jadi tusun, tapi emang itulah yang sedang dialami. Ya kan, namanya juga hidup. Sometimes kita menang, sometimes kita kalah, dan sometimes Ups and down lah ya. ups and down. Betul. Tapi memang dari DU gara-gara mereka tuh lagi butuh banget poin sih ya kan. Mereka kejar poin Wajar mereka, ya. wajar. Dan mulai bagus kan, tadi memang match sebelumnya juga Dewa United mereka berhasil sampai ke area-area late game. Sempat kita melihat Dewa United di late game tadi, dan kita terus akan memantau apa yang bisa dilakukan Dewa United di hari ini. GPX dari arah bawah mereka menuju ke area selatan dari circle. Kita berpindah juga menuju ke arah selatan atau menuju ke arah sebelah kiri maksud saya. Dari area circle tadi ada pemain-pemain AE. Saat ini Dewa atau Dunia Game, kenapa kembali ya Dunia Game Kenapa sama di Dewa? DU lagi ya? Dewa Dunia Game. Lucu lagi. Dunia Games dipantau dia oleh Zuxi dengan sebuah M4. Kita belum tahu skopnya kali berapa dari M4 yang dimiliki oleh Zuxi. Tapi pemain-pemain Fokker, lalu Flyboy, Ikyar sudah mulai kelihatan. Bahkan fix ada orang di sana karena Rancid menggunakan kendaraan. Informasi masuk menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Ya, betul, suara baginya terdengar pastinya dari POV angle seorang Zuxi, dan pastinya informasi di-sharing juga ke rekan teammates dari tim Bigetron Red Alliance, dan kepala suku kita akan coba nge-flank ke bagian kanan, mencari angle yang lebih enak lagi, mencari area blind spot mungkin untuk bisa mendapatkan tumbangan poin ke tim Dunia Games. Tapi nggak jauh dari tim Bigetron ada tim HFX juga yang mengintai ke bagian compound yang dijaga juga oleh tim DG. Lihat untuk saat ini kita menuju kembali ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Zuxi bergerak tapi HFX bertemu dengan Genesis Dogma. Satu knockdown didapatkan oleh Genesis Dogma menuju HFX. Satu knockdown penting dan ternyata berada di area gudang hijau mereka. Ya, betul, hanya fight jarak jauh aja untuk tim HFX dan juga dari tim GD dan dari seorang Harvest. Masih possible banget untuk di-revive karena seorang Alan juga nggak memberikan gertakan lanjutan, belum ada backup juga datang dari tim GD, karena dengan satu buah knockdown dari tim GD juga nggak pengen terburu-buru mendapatkan pushingnya langsung ke tim HFX. Ya, 11 menit sudah kita lalui di match yang keempat. Di Miramar yang pertama kali ini belum banyak fight yang terjadi, baru satu tim yang dipulangkan itu adalah BNW. Justru spesialis match keempat di minggu yang pertama mereka tumbang. Di match yang harusnya mereka menangkan, di match yang harusnya mereka bisa dapatkan WWCD-nya. Ini adalah sesuatu yang juga pastinya membuat BNW harus melakukan evaluasi demi evaluasi di Miramar mereka. Karena BNW ini adalah tim yang kuat di Miramar, tapi justru Miramarnya mereka pulang duluan. Ya, betul, dan bahkan lihat dari seorang Rosemary juga sudah mulai melakukan pemantauan ke bagian depan dari defensive tim EVOS. Microblue diamati pergerakannya juga oleh seorang Rosemary walaupun belum ada tembakan sama sekali, hanya membagi informasi satu sama lain. Dan kalau misalkan kita bermention dari GPX dari awal, mereka pas kemarin mereka turun di bagian area Oasis itu bertemu sama tim NFT, sama-sama tim utara, dan mereka tuh fight-nya bener-bener getol banget. Dan bahkan dari tim GPX berhasil bisa meratakan ataupun hampir meratakan NFT secara utuh, Sanskoy. Ya, itu yang terjadi pertemuan-pertemuan di area utara Lakobre ya, NFT. Dan juga saat ini sangat disayangkan kita tidak melihat NFT bermain karena NFT tergabung di grup D yang tidak bermain untuk di match kali ini. Gerak pemain-pemain dari RRQ dari arah utara, kita melihat juga ada tembakan demi tembakan Scar L yang digunakan oleh Han For You, pemain yang baru saja kita interview tadi
pemain yang juga mengamini apa yang dikatakan oleh admin PUBG Mobile Esport.id, yaitu Rosemary plus 3 kayu. Ya betul, dan bahkan itu tidak luput dari adanya dukungan juga dari rekan teammates-nya mereka, dari Hans For You dan juga dari orang-orang lainnya. Dan bahkan pergerakan juga dilakukan oleh tim RRQ melintas dengan cukup pede, bahkan Nerpeko memisahkan diri seorang diri dengan 3 player lainnya, Sanskui. Ini yang pastinya menjadi tanya-tanya besar, kemana Nerpeko, karena tidak berhasil untuk melakukan regroup, dia ketinggalan. Dan Nerpeko terus di-press, sulit untuk bisa menyelamatkan Nerpeko. Harus ada satu tim rescue yang dikirimkan untuk bisa menjemput Nerpeko. Setidaknya satu pemain dikirim, yaitu Voldemort, mungkin karena Voldemort kelihatan pakai kendaraan tadi, atau justru sedang melakukan proning. Kita berpindah kembali ke arah drone view kita. Ada pertemuan, Nerpeko berhadapan dengan Dunia Game saat ini. Fokker berada di area atas, melakukan lemparan utility Nerpeko menuju ke arah satu pemain. Oh, Fokker tidak di atas, justru Fokker berada di area bawah. Nerpeko kembali dengan utility yang kedua. Setelah tadi Molotov, kali ini granat dilemparkan, meledak di sana, belum memberikan damage yang berarti. Justru pertemuan terjadi di tempat yang berbeda antara Bigetron dan juga pemain dari Mob, tapi ternyata Nerpeko mudah saja untuk didapatkan oleh Dunia Game. Wow, 3 lawan 1 bukanlah jumlah yang adil untuk seorang Nerpeko, tapi nampaknya rescue tim dari tim RRQ sedikit terlambat. Bahkan Flyboy di backstep juga posisinya oleh seorang Asa dan menjadi satu buah trade damage juga untuk masing-masing tim. Dan bahkan BK Voldemort mengambil sisi paling tinggi dan hampir juga menumbangkan posisinya seorang Walker, Sanskui. Ya, kita lihat ini yang dialami kembali oleh RRQ. Berulang kali mereka harus terculik pemain-pemainnya satu persatu. Bahkan saat ini Nerpeko menjadi korban dari keganasan Dunia Game. Nerpeko harus diikhlaskan, tapi RRQ masih terus berjuang dengan 3 pemainnya. Menolak menyerah pastinya pemain-pemain dari RRQ. Tapi apa yang dilakukan oleh RRQ justru mundur terlebih dahulu menuju ke arah Voldemort. Karena menggunakan kendaraan tadi, salah satu pemain dari RRQ. Ya, saya betul, dan bahkan untuk saat ini posisinya 1 tukar 1, nyawa tukar nyawa juga nampaknya untuk tim DU maupun dari tim RRQ. Dan lihat dari tim Dunia Games, Ranci dan juga Boker masih bermain di bagian area kempon yang sama, sharing kempon juga terjadi. Dan ini dia niat dari seorang Asa membuka connect, dan 3-2-1 hampir menumbangkan juga posisi dari tim Dunia Games. Ranci yang ditumbangkan dan hampir dituju juga oleh seorang Asa. Ya, melihat di tempat tersebut adanya smoke pastinya. Terus ada inisiasi yang coba akan dilakukan oleh Asa. Tapi fight juga melibatkan pemain-pemain dari GPBR. Gremory tertangkap tadi oleh salah satu pemain Bigetron Red Aliens. Kalau dilihat dari skinnya itu harusnya Luxi. Karena menggunakan skin penguin, tapi tembakan juga kembali lakukan. Tracking tadi Ikiar menuju bagi yang digunakan oleh Mort. Bagi yang sedang melaju tidak mudah pastinya untuk mendapatkan satu knockdown dengan bagi yang melaju. Seperti yang tadi sedang digunakan oleh Mort. Kita berpindah kembali. Lagi-lagi satu pemain berada di tempat ini. Tembakan demi tembakan. Asa terpisah dengan pemain-pemain RRQ. Tapi Asa mendapatkan yang pertama. Coba untuk mendapatkan yang kedua. Tidak berhasil. Asa tumbang di area gudang hijau. 2 pemain hilang dari RRQ. Yes, betul, karena ada Fokker yang membackup dari sisi tim Dunia Games juga. Dan lihat dari sisi angle paling belakang, Voldemort masih di posisi yang sama juga memberikan backup fire. Dan bahkan di seorang Fokker dengan tapping-tapping juga di seorang Voldemort hampir juga bisa meratakan satu sama lain. Bahkan ini udah bukanlah jumlah yang sangat amat menguntungkan. Mereka sama-sama bonyok, Sanskui. Sama-sama tinggal menyisakan 2 player aktif aja, Sanskui. Ya, ini yang dialami RRQ berulang kali ini juga yang membuat mereka berada di klasemen-klasemen bawah. Bahkan RRQ saat ini baru mengumpulkan 15 total bonus poin yang membuat mereka harus berdarah-darah untuk bisa lolos menuju ke Grand Final di Basket Hall Senayan nanti. Karena terculik terus-terusan pemain-pemainnya, dan yang terculik adalah pemain-pemain yang berada di area terdepan ke permainan mereka. Ada Asa dan juga ada Nerpeko, tapi kita melihat juga di tempat yang berbeda ternyata Fajar tumbang dia. Frenzy masih menjaga pastinya. Angle shoot dari lawan-lawannya. Kita menuju ke arah Mineral. Masih terus berjibaku Mineral bersama dengan pemain-pemain 21 eSport yang lain. Dan terus mencoba untuk kejar setoran nampaknya 21 eSport di hari ini. Yes, betul. Bahkan dari tim Skatscape juga meninggalkan Pinky di bagian belakang untuk bisa menjaga barikadenya seorang diri. Bahkan lihat gempuran Banyu digempur oleh Kenot dan juga seorang Ucup dari tim Dewa United. Bahkan follow juga datang dari seorang Mineral. Membackup juga dari posisi angle seorang Banyu mundur sedikit. Mengokang Nest tapi terbackstep juga. Bahkan gangguan juga datang dari seorang Ucup. Berani lagi dengan semakin lebih depan lagi dengan M4 Gamingnya. Bahkan Smith mendumbangkan area bagian belakang dari tim Boom juga. Void terjadi bagian area berbeda juga. Bahkan lihat commit push dilakukan juga oleh tim 21, Sanskui. Kita lihat saat ini knockdown didapatkan kembali oleh 21. Knockdown yang kedua coba didapatkan. Tapi 21 juga memiliki PR karena satu yang terakhir. Menyisakan satu pemain terakhir itu adalah Flekido. Satu berhadapan dengan satu yang lainnya. Last man standing berhadapan dengan last man standing. 1v1 situation sedang dialami oleh Nox. Tapi Nox mencoba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Itu juga yang coba dilakukan
dilakukan oleh Flekido. Mungkin enggak, Flekido healing dulu dan waktunya pastinya habis oleh Flekido karena Tuyul sudah datang. Tuyul akan coba melakukan tembakan demi tembakan dengan sebuah Thompson. Berhasilkah Tuyul? Ada jump shot yang coba dilakukan, bahkan backupnya cepat membuat Dewa United memenangkan fight atas 2-1 Esport, dan Dewa United saat ini mencoba untuk kejar setoran mereka di minggu yang ketiga. Yes, betul. 6 total poin eliminasi didapatkan juga oleh tim Dewa United. Bahkan di sisi lain juga dapat Evos sedang fight juga dengan tim Voin, dan kita bisa melihat juga POV dari seorang Ponbis sedang memantau juga pergerakan dari bagian depan dari tim HFX. Begitu pula dengan halnya pergerakan dari tim Genesis Dogma, dan sejauh ini udah ada 5 tim yang dipulangkan secara beruntun di bagian lobby Sanskoy. 18 menit kita menyaksikan Miramar yang pertama, match yang keempat dimainkan. 5 tim pulang dengan cukup cepat. Bahkan saat ini ada tim-tim yang menyisakan 1 dan juga 2 pemainnya. Dunia Games sisa 2, RRQ sisa 2, Morph sisa 1 yang terakhir. Cukup cepat apa yang terjadi di hari ini. Temponya berjalan dengan sangat cepat tuh Indi kalau kita lihat fight demi fightnya, dan juga banyak elimination yang berjatuhan di match demi match di awal-awal game tersebut. Dan bertemu nampaknya Bigetron Red Aliens kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Dewa United. Yes, betul, dan akan coba di Gatecap nampaknya bagian area bibir circle-nya oleh tim Bigetron Red Aliens. Dan lihat pergerakan dari tim GPX terus Mary melebarkan setnya juga, dan di bagian depannya frontliner yang dipimpin oleh seorang Hanfor yang mengeluarkan net tapi di cancel juga karena mungkin belum tahu pasti letak dari tim-tim lainnya. GPBR pun tidak luput dari pandangan POV seorang Hans For You. HFX full senyum di match kali ini karena mereka memiliki area circle, mereka memiliki compound juga. Tinggal Sinon yang menjadi kunci. Sinon nampaknya dikirim untuk terpisah dengan pemain HFX lain untuk melebarkan area permainan mereka, mendapatkan info-info penting juga. Tapi Sinon harus hati-hati karena Sinon sendirian dia akan coba dihadapkan dengan banyak pemain Dewa United. Baru saya katakan, belum selesai ngomong bahkan Sinon sudah tumbang dan Sinon sudah menjadi confirm elimination. Yes, betul, dan di bagian sisi lain juga nampaknya nggak hanya Sinon yang menjadi pengganggu, GPX Bosku pun menjadi pengganggu juga oleh pergerakan dari tim Dewa United. Bosku berinisiatif untuk bisa bergerak lagi karena mereka nggak masuk ke dalam zona yang selanjutnya. Udah zona yang kelima, bukanlah zona yang ingin mereka TB-in lagi. Dan lihat Rosemary membuka jalan, membuka entry point-nya lagi untuk tim GPX. Di covering juga, di clearing juga takan dari tim GD. Diganggu juga pergerakannya oleh tim Altrigo dengan Fanatic yang connect granatnya. Terus terlihat untuk saat ini Rumah Dewa juga dikuasai oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma Gates. Boom, hook sebuah granat, mencoba melemparkannya menuju ke arah tamu mereka adalah GPX yang saat ini sudah datang. Han For You bersama dengan Lynx menuju ke area atas pastinya mereka. Ada tracking yang coba dicari tapi tembakan demi tembakan. Han For You mendapatkan 1 knockdown penting menuju ke arah Genesis Dogma Gates. Tinggal 1 yang terakhir, coba dicari di manakah keberadaannya. Sudah ketahuan di mana posisinya. Lynx coba datang. Lynx menggunakan sebuah AKM berganti dengan M4 tapi Han For You tumbang. Tinggal Lynx yang coba didatangkan dan Lynx jump shoot berhasil, dia menghentaskan perlawanan dari Genesis Dogma Gates. Yes, betul, GD dihentikan langkahnya di hashtag yang ke-10 dan 9 tim lagi tersisa. Bahkan di tim DU, Tuyong membuka jalan dengan menggunakan seorang Genforce dari bagian area paling depan barikade pertahanan dari tim Bigetron. Dan di bagian sisi belakang DU pun nampaknya kehadapan tamu lain juga dari tim Voin juga join the fight untuk mengganggu lagi pergerakan dari tim Dewa United. Mulai ada secercah harapan menuju ke arah pemain-pemain Dewa United. Anak-anak Dewa yang mulai bangkit nampaknya mereka di match kali ini. Match keempat, butuh berpuluh-puluh match untuk kita melihat Dewa United bermain seperti ini. Seperti saat mereka masih membela Bonafide. Tuyul bermain baik di depan, di belakangnya masih ada Nox dan juga masih ada Ucup yang mencoba untuk memberikan support menuju ke arah Tuyul. Ya, betul, support itulah yang diperlukan oleh tim Dewa United dan mereka bisa ada di bagian area puncak klasemen. Dan lihat Mesiri mengokang nets 3-2-1 dilontarkan, dan di bagian depan dari tim GPBR belum di take down juga oleh seorang Mesiri. Percobaan lagi yang kedua kalinya dengan nets yang sama juga, bahkan itu adalah lempungan yang cukup jauh dari seorang Mesiri, belum mampu juga menjangkau posisi dari tim Voin. Kita melihat untuk saat ini kembali percobaan dilakukan oleh Kean. Ada sobat yang terjadi, tembakan dilakukan, Blue Zone ikut campur dari fight yang terjadi. Mulai menyelimuti tempat ini, Blue Zone yang membuat pemain-pemain Bigetron satu persatu tumbang. Tapi GPBR juga harus menjaga jarak karena hati-hati saat GPBR mencoba keluar dari smoke. Ada GPX yang coba melakukan tembakan, belum selesai saya ngomong, GPX sudah melakukan tembakan, justru GPBR lah yang mendapatkan 1 knockdown menuju ke arah pemain GPX. Wow, ini GPBR mereka nyaman banget sih, mereka di bagian center circle, mereka punya zona juga dan mereka bisa menzoning out beberapa tim yang berbeda. GPX udah mulai kelimpungan, udah mulai kesulitan, bahkan Tuyol pun player terakhir dari tim Dewa United juga udah diburu juga oleh tim-tim lain ya, udah mulai menjadi malah petaka banget, udah mulai malah bahaya juga. Bahkan Genfos
melihat dan Gatis juga melihat mengcover dengan Aigran mendapatkan satu angle view-nya di hitmark juga didapatkan, bahkan crossover juga terjadi, bahkan getaran. Ada getaran dan Neza connect dan bahkan dari tim Bigetron berhasil bisa mendefense area mereka saat ini Sanskui. 4 elimination sudah dikumpulkan tapi hati-hati Zuxi, Luxi tumbang satu persatu, Genfos tumbang dan juga semua pemain Bigetron harus pulang menuju ke arah lobby karena ada ledakan dari kendaraan tadi nampaknya yang tidak diduga-duga oleh pemain-pemain Bigetron Red Aliens. Ada tracking juga yang coba dilakukan oleh Bosku dengan Scar L-nya. Kalinap melihat ada satu pemain di sana, itu adalah pemain dari Alter Ego. Ponbit nampaknya yang coba akan didapatkan eliminationnya atas Bosku. Yes betul, tapi ingat di tengah-tengah tim Alter Ego masih ada player dari Teamwork Frenzy yang masih tersisa, bahkan Nits lagi-lagi Tuyol menggelegar lagi dengan mendapatkan play terakhir dari tim Voin. Frenzy dipulangkan, bahkan DU masih bisa survive, masih bisa bertahan, bahkan Tuyol menjaga bagian terdepan. Bosku pun hampir ditumbangkan juga. Tuyol menahan seorang diri barikade dari tim Dewa United Sanskui. Inilah yang kita tunggu-tunggu datang dari Dewa United. Bisa saja ini menjadi akhirnya winner-winner chicken dinner untuk Dewa United, tapi tidak boleh terlalu senang Dewa United karena belum selesai match ini. Masih banyak tim-tim lain, masih ada Alter Ego. Si paling konsisten masih ada di match kali ini. Bahkan Alter Ego berada di posisi yang cukup enak, punya circle mereka dengan 4 pemain yang masih lengkap. Betul, dan kalau kita amatin dari bagian minimapnya juga, ini masing-masing tim 6 tim udah masuk ke dalam playzone, tapi lihat eksekusi dengan Nate diserang Vocal membuka connect mendapatkan opening ke tim GPX, tapi ternyata enggak karena dia serang Hans For You. Tidak ditumbangkan, bahkan Voker mengirimkan Nets kedua kalinya juga ke bagian depan dari seorang Link, dipantulkan juga, tapi Nets yang terakhir terpantul sedikit lewat celah-celah obstacle dari seorang Voker. Lihat untuk saat ini dari area drone view, bahkan tembakan headshot tadi Lynx menuju ke arah pemain-pemain dari Alter Ego, mencoba untuk melakukan penyeberangan mungkin Alter Ego, tapi tidak perlu menyeberang sebenarnya. Mereka masih memiliki cekungan dan mereka masih aman, punya circle. Cuma hati-hati kalau bangkit sedikit dari proningnya itu kelihatan kepalanya oleh pemain-pemain GPX. Ya, saya sebetulnya bahkan nampaknya sekarang dari tim GPX juga akan bermain dengan momentum mereka. Mereka berusaha untuk tembakan-tembakan cross the way juga ke bagian tim Alter Ego, bahkan Nets Nux. Somehow Nets-nya malah memulangkan rekannya sendiri, yaitu seorang Ucup Sanskui. Sangat disayangkan ada misplay yang dilakukan oleh pemain-pemain Dewa United. Mereka saat ini hanya menyisakan 2 yang terakhir, justru HFX masih dengan 3, GPX masih dengan 4, AE masih dengan 4 pemain. Sulit pastinya untuk Dewa United bisa bertahan karena mereka hanya berada di dalam shake saja, cukup kecil. Kalau granatnya masuk, meledak di sana, membuat Dewa pulang, dan baru saja saya katakan ternyata granat dari Ivan memulangkan pemain-pemain Dewa United seluruhnya menuju ke arah lobby. Yes, betul, dan bahkan lihat dari serang tim DG, Voker terlalu YOLO, terlalu berani juga masuk dan bahkan digencarkan juga dengan peluru pada seorang Han For You. Di backup juga Voker datang, tapi Voker terjepit dari 2 tim yang berbeda. Harvest pun join the fight dan bahkan lihat tembakan dari seorang Han For You akan coba pick up lagi player-player di tim HFX maupun dari tim Dunia Games. Ya ini bisa menjadi back to back 3 kali beruntun untuk GPX karena mereka masih sangat kuat. Bahkan siapa yang bisa menghentikan tim ini? Tim mana yang bisa menjegal GPX? Mereka nyaman sekali, Rosemary ditinggal sendirian di sebelah kiri, tiga-tiganya berada di kanan. Bosku, Lynx dan juga Han For You main sendiri. Ini kayak 2 tim yang beda. Rosemary kayak 1 tim sendiri, 3 pemainnya jadi 1 tim lagi. Betul, apalagi lihat fokusnya tim HFX itu ke seorang Voker, dan Voker scoring didapatkan 1, Agassi didapatkan 2 kalinya dari seorang Voker, dan bahkan lihat dari seorang Voker, DG masih bisa survive mengambil ke bagian area lereng bagian kecil mereka di bagian selatan, tapi pakai GPX lagi-lagi mendapatkan confirm point eliminasi atas tim Dunia Games Sanskui. Sangat seru untuk kita lihat di penghujung match yang keempat. Ini adalah duel antara si calon back to back berhadapan dengan si paling konsisten, yaitu Alter Ego. Mereka mencoba untuk menyeberang. Saat menyeberang, Ponbit ternyata take down di sana. Masih ada HFX juga. HFX bisa menjadi si paling mengejutkan di match kali ini. Ya, betul, sabar tarik ulur. Nampaknya Ponbit di secure juga menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim HFX dari seorang Agassi. Dan lihat, HFX masih ada Heaven dan juga Agassi. Dan ini dia percobaan 2 kalinya Potato touchdown masuk ke bagian depan dan masih bisa survive. Berbeda hasilnya dengan seorang Ponbit. Rosemary bersiap dia di belakang sebuah foot RB yang sudah menjadi obstacle, tapi tembakan dilakukan Bosku. Kembali membuka sebuah fight menuju ke arah Agassi, 1 tumbang dari HFX. Mencoba untuk mendapatkan yang kedua, tapi tembakan justru dilakukan menuju ke arah Alter Ego. Kembali 1 tumbang, Lynx mendapatkan pemain Alter Ego 2 didapatkan, menjadikan Alter Ego last man standing, HFX last man standing. GPX full senyum di match kali ini. GPX membuat lawannya back. Ya, betul, split 2-2 dilakukan juga, bakal lihat Rosemary dengan begitu beraninya dapatkan 1 confirm point eliminasi. Lihat Alter Ego di otak-atik tinggal 1 terakhir dan secure menjadi 2 poin eliminasi untuk tim GPX, bahkan tinggal yang terakhir dari tim HFX, the Chicken Dinner. Winner dari didapatkan oleh tim
tim Gepek di game yang ketiga sampai saat